Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Ageng Mentari CLNPM 18040033. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah PINUS Lampung, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang wirausaha yang ada di Kabupaten Tanggamus. Baik, di sini saya sudah bersama Bapak Angga Handika Jaya. Bapak Angga Handika Jaya ini merupakan salah satu seorang wirausaha yang ada di Kabupaten Tanggamus. Saya di sini akan mewawancarai Bapak Angga Handika Jaya ini tentang usahanya yang dijalani di tengah-tengah virus corona ini. Apakah ada dampak dari usaha yang Bapak jalani sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Itu sangat berdampak lah buat saya, karena saya adalah seorang wirausaha. Dalam kegiatan saya adalah jual beli. Ketika ada wabah ini sangat berdampak banget di usaha saya. Jadi omset pun menurun, biasanya yang contohnya 1 juta bisa jadi 500, bahkan terkadang omsetnya sangat menurun gitu. Karena ada wabah ini, daya beli masyarakat pun sangatlah menurun begitu. Jadi dampaknya benar-benar luar biasa buat saya sebagai wirausaha di kampung. Bagaimana Bapak menyikapinya dengan dampak yang sudah Bapak alami saat ini? Ya, untuk menyikapi sekarang itu terkadang bisa dikatakan galau lah, kalau kata anak muda ini galau. Karena di satu sisi kita harus bayar tenaga kerja, karyawan dan lain sebagainya. Jadi ya menyikapinya ya terkadang bingung juga bagaimana kita harus menyikapinya. Tetapi ya namanya wabah ini adalah wabah global, seluruh nasional. Jadi ya mau tidak mau kita harus memang menerima keadaan ini. Mudah-mudahan kedepannya virus corona ini bisa lebih membaik, dan pengusaha-pengusaha atau wirausaha yang ada di seluruh Indonesia bahkan dunia ya mudah-mudahan bisa bersabar, dan kita saling sama-sama berdoa mudah-mudahan virus ini cepat hilang dan selesai begitu. Amin. Nah, lalu apa saja yang biasanya Bapak bawa ketika Bapak bekerja, perlengkapannya? Yang pasti itu perlengkapan pertama yang harus saya bawa itu ya masker. Itu wajib, karena memang sudah ada himbauan dari pemerintah, kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu pertama kita harus bawa masker. Kemudian ketika kita akan masuk ke rumah atau kita habis berpergian jarak jauh itu kita harus mencuci tangan. Kemudian baju-baju, setelah saya contohnya kan saya wirausaha jual beli hasil pertanian. Jadi setelah saya berpergian jauh itu, setelah sampainya di rumah, saya tidak masuk rumah dulu, tidak bertemu kontak langsung dengan keluarga dulu, tetapi saya harus buka baju saya dan mandi dengan sebersih mungkin, baru kita bisa ketemu dengan keluarga. Kalau untuk kerja sehari-hari yang utama adalah masker yang harus dipakai gitu. Kan Bapak kan bekerjanya dengan bertemu langsung dengan banyak orang. Gitu. Nah, apakah orang-orang yang Bapak temui tersebut menggunakan masker juga atau cuman Bapak saja? Kalau kaitannya itu ada yang tidak, ada yang pakai, ada juga yang tidak. Cuman mungkin kurang sosialisasi lah buat masyarakat yang belum menggunakan masker gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini karena memang himbauan dari pemerintah kita diwajibkan memakai masker, setiap relasi saya temuin itu mayoritas kebanyakan menggunakan masker. Gitu. Seperti itu. Karena kita kebetulan ini di rumah saya kan, jadi kita nggak menggunakan masker. Tapi ketika saya beraktivitas di luar, bekerja, berdagang gitu, saya selalu menggunakan masker. Yang paling utama itu masker. Gitu. Seperti itu, Pak. Iya. Apakah Bapak menganggap virus ini virus yang tidak berbahaya atau tidak berdampak untuk keluarga atau lingkungan Bapak? Virus ini bisa dikatakan gini loh. Virus corona atau COVID-19 ini adalah virus yang bisa membahayakan kita pribadi, bahkan keluarga kita. Karena ketika kita terkena virus ini, itu tidak hanya kita gitu loh, tetapi bisa keluarga kita, bisa anak kita, bisa istri kita. Kalau yang punya istri, kalau punya pacar, bisa pacar kita yang terkena. Jadi virus corona ini adalah sesuatu virus yang membahayakan untuk kita dan keluarga kita gitu. Jadi kalau dibilang ini virus ringan ataupun virus tidak berbahaya, salah. Menurut saya adalah virus yang sangat-sangat berbahaya, dan kita harus
benar-benar menjauhi yang bisa dikatakan kerumunan, kemudian berkontak langsung dengan orang-orang yang banyak, itu harus kita hindari gitu. Jadi walaupun saya aktivitasnya berdagang, saya tidak terlalu banyak berkerumunan dengan orang, biasanya transaksinya tidak terlalu banyak orang seperti mana biasanya begitu. Seperti itu, Pak. Apakah di lingkungan Bapak sendiri itu sudah mengikuti atau menaati himbauan dari pemerintah? Kalau di lingkungan saya, sebulan terakhir ini benar-benar sudah mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan dia masyarakat di lingkungan sudah sadar dengan akan kita menggunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan sebelum kita masuk ke rumah. Dan di kampung saya sini sudah banyak sekali gentong-gentong di depan rumah untuk kita mencuci tangan gitu. Jadi akan kesadaran di lingkungan saya sudah benar-benar sangat sudah mengikuti himbauan dari pemerintah. Dan satu lagi, karena kan kita di Kabupaten Tanggamus nih ya, di Kabupaten Tanggamus ini masih zona hijau. Zona hijau kemarin, cuman sekarang kan sudah pecah telur. Jadi sudah yang terinfeksi corona itu sudah 2. Jadi masyarakat sudah mulai was-was dan wanti-wanti, makanya himbauan dari pemerintah itu sangat ditaati gitu. Apakah ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanggamus? Ya, kalau menurut saya sih, saya bukan secara medis, bukan orang medis, cuman saya adalah masyarakat sipil, masyarakat awam. Harapan saya mudah-mudahan virus corona ini lekas pergilah dari Indonesia, bahkan dari dunia ini, karena sangat perekonomian secara global, secara nasional sangat benar-benar down. Jadi harapannya masyarakat harus mengikuti himbauan pemerintah seperti PSBB dan lain sebagainya. Kita harus mengikuti protokol-protokol kesehatan COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 ini lekas pergi, kita bisa beraktivitas bagaimana semestinya. Gitu aja lah pesan-pesannya. Dan jangan lupa buat teman-teman, rekan-rekan semuanya bisa mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan lain sebagainya. Begitulah pesan-pesannya buat semua warga Indonesia, bahkan warga Tanggamus gitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Baik, sekian informasi yang dapat disampaikan oleh Bapak Angga. Terima kasih Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.